Halo, salam jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Lili Jawa. Tragedi El Tari Memorial Cup di Lembata. Saudara-saudara, mungkin ada yang menyaksikan pertandingan pada pagi tadi, ya, partai semifinal antara kesebelasan Persende berhadapan dengan kesebelasan Perseftim Flores Timur. Awalnya kita menyaksikan pertandingan yang menarik, ya, antara dua kesebelasan. Tetapi pada akhirnya kita justru menyaksikan satu momen tragedi dalam sepak bola Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam ajang El Tari Memorial Cup ke-31 di Kabupaten Lembata. Kita melihat para supporter turun ke lapangan, ya, seperti tidak ada pihak yang berusaha untuk menenangkan dan mengamankan mereka. Supporter tumpah ruah ke dalam lapangan. Ada yang merusak pagar-pagar pembatas, ada yang menurunkan bendera, ada yang melempar batu, ada yang melempar botol-botol aqua. Suasana panik terjadi di Gelora 99. Teriakan ketakutan, tetapi ada juga provokasi dan amarah dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Bahkan meja, kursi yang menjadi tempat perangkat pertandingan justru dijungkir balikan, ya. Dan dalam video-video singkat yang tersebar di berbagai platform sosial media, kita melihat bahkan ada aksi pembakaran, entah membakar spanduk atau apa, tapi itu terjadi di dalam stadion, di dalam Gelora 99. Memang Gelora 99 pada pagi tadi bergelora. Bergelora karena di sana bukan sedang terjadi tontonan yang menarik, yang merekatkan persatuan, ya, yang mempertontonkan kepiawaian anak-anak NTT bermain bola, tetapi di Gelora 99 bergelora semangat untuk saling mengalahkan, ya, semangat untuk mengalahkan yang lain, semangat provokasi, semangat yang menimbulkan konflik dan kericuhan. Ini memang menyedihkan kita semua. Sepak bola NTT kok bukan semakin maju, tetapi malah semakin mundur ke belakang. Ya, ini memang tragedi yang menyedihkan kita. El Tari Memorial Cup di Lembata belum usai, baru di babak semifinal, tetapi kita sudah menyaksikan tragedi ini di depan mata kita sendiri. Apa yang mau diharapkan dari perhelatan El Tari Memorial Cup ke-31 ini? Peristiwa sudah terjadi, ya, tetapi post factum harus ada pembelajaran dari peristiwa yang terjadi itu, sekalipun itu menyakitkan, tetapi memang harus dimaknai. Saya memberikan beberapa perspektif berkaitan dengan tragedi El Tari Memorial Cup di Lembata pagi tadi. Yang pertama, memang sejak awal saya meragukan kemampuan tuan rumah Lembata untuk menyelenggarakan turnamen sekelas El Tari Memorial Cup. Ini kasta Liga 3, tentu beda dengan pertandingan antar kampung. Karena itu memang untuk pertandingan-pertandingan Liga 3 sudah ada standarnya, ada SOP-nya, ada persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi. Tetapi memang Asprof, Asosiasi Provinsi PSSI NTT, berani menunjuk Kabupaten Lembata sebagai tuan rumah. Padahal misalnya kita tahu bahwa sebelumnya Flores Timur justru menolak untuk menjadi tuan rumah. Akhirnya ditunjuklah Kabupaten Lembata dan diterima. Entahlah pertimbangan apa bahwa Kabupaten Lembata layak menjadi tuan rumah El Tari Memorial Cup yang ke-31. Tetapi memang ini keputusan yang sangat berani. Karena memang secara faktual kita melihat tidak terlalu dipersiapkan dengan baik dalam hal ini berkaitan dengan aspek infrastruktur pertandingan. Ya,
Kalau kita mau jujur, ya stadion-stadion yang jadi tempat pertandingan di Lembata itu belum layak untuk mempertandingkan kasta Liga 3. Stadion Gelora 99 misalnya, itu juga menurut saya belum layak karena tidak memberikan rasa nyaman dan aman bagi para pemain maupun supporter. Karena itu stadion yang masih terbuka. Bayangkan seperti yang kita lihat di video tadi, ketika terjadi kisruh di lapangan misalnya antar pemain, supporter bisa saja berlari ke tengah lapangan karena memang tidak dibatasi dengan pembatas yang kokoh dan kuat. Itu hanya pagar-pagar kayu saja yang bisa dirobohkan dengan begitu mudah. Ini sangat berbahaya bagi keselamatan para pemain maupun keselamatan aparatur pertandingan, ya, atau perangkat pertandingan, misalnya wasit, hakim garis dan seterusnya. Karena memang stadion ini belum menjamin kenyamanan dan keamanan. Nah, dari aspek ini, ya sebenarnya kita mempertanyakan bagaimana Lembata bisa menyatakan siap menjadi tuan rumah, sementara infrastruktur pertandingan sebenarnya belum memadai. Atau misalnya kita melihat bagaimana kasta Liga 3 bermain di atas debu, ya, bukan di lapangan yang berumput. Ini kesannya memang dipaksakan, tetapi eksesnya adalah yang seperti kita amati pagi tadi. Ketika terjadi sesuatu di tengah lapangan, misalnya antar pemain, penonton bisa saja berlari ke tengah lapangan dan itu menjadi hal yang susah untuk dikontrol. Keselamatan pemain, keselamatan perangkat pertandingan sangat terancam dengan kondisi seperti ini. Ya, karena itu memang keberanian Asprof untuk meminta Lembata sebagai tuan rumah itu memang perlu untuk dipertanyakan, ya. Pertimbangan-pertimbangan Asprof seperti apa? Itu yang pertama. Jadi memang dalam tragedi pagi tadi kita perlu mempertanyakan sejauh mana kesiapan Asprof dan panitia yang dibentuknya untuk menyelenggarakan turnamen selevel Liga 3 ini. Karena Eltarim Memorial Cup ini adalah turnamen milik Asprof. Asprof NTT adalah operatornya. Lembata hanya menjadi tuan rumah karena panitianya dibentuk oleh Asprof. Catat itu. Jadi Asprof yang harus bertanggung jawab terhadap segala yang terjadi dalam Eltarim Memorial Cup di Lembata. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya sejak awal kita sudah melihat bahwa ada hal yang cukup riskan dalam perhelatan Eltarim Memorial Cup di Lembata. Itu berkaitan dengan kinerja wasit. Kinerja wasit ini dalam beberapa pertandingan menjadi sorotan, ya, menuai kecaman dari kesebelasan-kesebelasan yang bertanding karena keputusan-keputusan yang kontroversial. Walaupun ada pembenaran bahwa itu perspektif wasit, tetapi perspektif wasit itu tidak suka-suka. Perspektif wasit itu tidak sembarang-sembarang, ya. Dia harus merujuk pada regulasi, harus merujuk pada realitas. Nah, ini yang kalau tidak dikelola secara baik akan menimbulkan sentimen-sentimen negatif yang bisa memicu bara konflik antar supporter yang menyaksikan pertandingan. Dan memang ini catatan terburuk dalam perhelatan Eltari bahwa wasit sejak awal selalu menjadi sorotan. Ini catatan terburuk berkaitan dengan kinerja wasit di Eltari Memorial Cup yang ke-31 di Kabupaten Lembata. Lalu yang berikut, sebenarnya kalau kita bicara soal kelayakan menjadi tuan rumah Eltari, ya, mungkin kita perlu berbenah dari kejadian, dari tragedi yang terjadi pagi tadi. Bahwa tidak semua kabupaten atau kota di NTT ini bisa menjadi tuan rumah Eltari Memorial Cup. Kenapa? Karena harus memiliki infrastruktur pertandingan yang memenuhi standar, yang memenuhi syarat pelaksanaan Liga 3. Karena itu, ke depan Eltari Memorial Cup ini jangan dibikin seperti arisan. Kalau kali ini di Lembata, tahun depan di sini, tahun berikutnya di sana, itu modelnya seperti arisan.
Sementara kabupaten yang bersangkutan secara infrastruktur pertandingan belum siap. Bagaimana mungkin kita mau menggelar pertandingan kok di atas lapangan berdebu, lapangan yang tandus, tanpa rumput? Ini kan lucu sebenarnya. Ini bukan pertandingan antar kampung loh. Ya. Jadi tidak bisa setiap kabupaten mau menjadi tuan rumah kalau dia belum mempersiapkan infrastruktur pertandingan yang layak. Karena itu maka kabupaten-kabupaten yang mau menjadi tuan rumah minimal harus memiliki stadion yang layak, yang standar. Itu baru satu poin, belum lagi pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ya, sehingga jangan terjadi lagi peristiwa-peristiwa seperti di Lembata ini. Ya. Infrastruktur pertandingan tidak memadai, maka terjadilah ekses yang kita saksikan pagi tadi. Karena itu saran saya, ke depan sebenarnya kalau kabupaten-kabupaten itu memang belum siap untuk menjadi tuan rumah, ya kita minta saja kabupaten-kabupaten yang sudah siap untuk menjadi tuan rumah. Misalnya Kabupaten Ende, itu sudah punya stadion yang standar. Ya. Kalau tidak ya di Kota Kupang, kita punya stadion yang standar. Kabupaten-kabupaten lain berbenah dulu, bangun dulu stadionnya. Jangan bernafsu jadi tuan rumah, sementara lapangannya tidak standar, stadionnya belum ada. Kasihan nanti para pemain dan para supporternya. Jadi ukur-ukurlah kemampuan diri untuk menjadi tuan rumah Eltari. Lalu, memang ke depan perlu juga mengelola pemain yang ke-12, supporter itu. Ya. Jadi, kadang-kadang kalau saya menyaksikan pertandingan-pertandingan Eltari Memorial Cup di Lembata itu, dari live streaming selalu disebutkan ini kita membangun sepak bola persahabatan, membangun sepak bola yang bersahabat. Itu sebenarnya atau tulisan-tulisan fair play, ya, kita menjunjung tinggi sportivitas, itu kadang-kadang hanya slogan-slogan ya, wacana-wacana, tapi pelaksanaan justru jauh dari itu. Karena yang terjadi adalah bukan sepak bola persahabatan, tapi sepak bola saling babat, ya kan, seperti itu. Bukan sepak bola persahabatan, tapi sepak bola untuk mencari musuh, saling mengecam, saling mengeluarkan kata-kata kotor, ya. Itu kan justru mencederai persaudaraan kita sebagai anak-anak Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya apa sih yang mau kita kejar dari perhelatan Eltari Memorial Cup ini? Bukankah itu untuk mempererat, memperkuat, memperkokoh persaudaraan kita sebagai anak-anak NTT? Kalau memang tujuan seperti itu, ngapain kita saling ricuh, saling konflik, ya, saling bermusuhan di tengah lapangan? Karena itu, supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi, persiapkan infrastruktur pertandingan dengan baik. Panitia harus bekerja profesional. Perangkat pertandingan harus profesional, ya. Hal-hal ini yang akhirnya bisa menunjang perhelatan Eltari Memorial Cup itu semakin berkualitas, saudara-saudara. Jadi ya kita memang patut bersedih, menyesal dengan terjadinya peristiwa pagi tadi, tapi kita harus bangun, harus bangkit dan belajar dari peristiwa tadi pagi untuk berbenah agar sepak bola NTT semakin lebih baik ke depan, ya. Masa depan sepak bola NTT itu ada di tangan kita, di tangan anak-anak NTT. Jadi tunjukkan bahwa kita bisa. Optimis, NTT pasti bisa. Asprof PSSI berbenah, evaluasi agar pertandingan-pertandingan, turnamen-turnamen ke depan bisa dikelola secara lebih profesional. Demikian saudara-saudara, salam sehat dan